Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada perkuliahan kita secara asinkron kali ini, kita akan membahas eh, satu tema yang tidak kalah pentingnya dengan pengantar ilmu fikih, yaitu fikih ikhtilaf. Fiqhul ikhtilaf ya. Karena kita sudah mempelajari empat madhab yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, mulai daripada madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, dan terakhir madhab Hambali yang kita sudah sampaikan dalam pembelajaran sebelumnya. Pada kali ini kita akan coba uraikan beberapa hal terkait dengan fiqh al-ikhtilaf. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama mazahib dan murid-muridnya, serta yang bermadhab berbeda-beda dalam Islam yang semuanya itu diakui ya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana sikap kita, fikih kita menghadapi perbedaan yang ada tersebut? Oke, secara bahasa ya, eh, ya kita harus akui bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi perbedaan dalam Islam itu harus dihadapi dengan adab, itu kewajiban. Itu harus kita kedepankan dan jangan lupa sebelum kita berbicara tentang masalah khilafiyah misalnya dalam fikih, kita harus petakan dulu. Ini sebagai prolog ya. Kita harus petakan dulu mana yang ranah khilafiyah dan mana yang inhirafiyah. Apa itu yang khilafiyah? Khilafiyah itu adalah perkara yang hasil ijtihad para ulama yang tentunya tidak keluar dari nas yang menguatkan salah satu pendapat, maka dibutuhkan ijtihad. Tidak adanya nas yang menguatkan salah satu pendapat, kemudian dalil yang digunakan itu sama kuat, ya. Maka diperlukan ijtihad oleh ulama. Yang dipermasalahkan itu adalah hal-hal yang furu'iyah, jadi bukan yang asasiyah, bukan yang i'tiqadiyah, tetapi yang furu'iyah. Contoh misalnya baca basmalah dengan suara nyaring saat sholat. Itu termasuk contoh hal-hal yang furu'iyah, boleh orang berbeda pendapat atau ulama. Tapi kalau sudah masuk ke ranah inhirafiyah, bukan lagi khilafiyah, misalnya yang diperdebatkan oleh seorang muslim itu terkait dengan mencaci para sahabat. Atau misalnya melabeli seorang ustadz sebagai Wahabi, jika tujuan melabelkannya itu mengeluarkan dia dari Islam, dari ranah keislaman, atau dari ahli sunnah wal jamaah, dengan mempersekusi para ulama dan komunitas yang berbeda pendapat dengan dia, maka itu sudah inhirafiyah, bukan lagi khilafiyah. Hati-hati menuduh saudara keluar dari Islam, itu harus dibuktikan, kalau tidak kembali kepada dirinya. Kemudian mencaci sahabat seperti yang dilakukan oleh Syiah itu jelas bukan lagi khilafiyah tetapi inhirafiyah yang harus dihindarkan, dan memilih pemimpin dari kalangan Nasrani. Ini masalah yang asasiyah i'tiqadiyah dalam Islam, bukan lagi khilafiyah tapi sudah masuk ke ranah inhirafiyah. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, maka prinsip seorang mukmin itu kita harus nata'awun fima tafaqna alaihi wa ya'thur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rashid Ridha, pemikir Islam pada waktu itu. Jadi dia mengatakan mari kita saling bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, dan mari kita saling memaafkan dan tenggang rasa dalam masalah-masalah yang kita berbeda pendapat di dalamnya. Ini sangat luar biasa kalau seorang mukmin bersikap seperti ini terhadap hal-hal yang sifatnya khilafiyah, furu'iyah. Sekarang kita coba telusuri apa sih sebenarnya definisi yang dimaksud dengan fikih al-ikhtilaf ini. Kalau kita coba uraikan, fikih sudah jelas ya, pemahaman yang mendalam, al-fahmu ya. Kemudian adab itu adalah sikap sopan santun, tata krama. Lalu ikhtilaf adalah perbedaan pendapat, ya, variasi pandangan ya. Boleh. Jadi fikih ikhtilaf itu secara bahasa berarti apa? Pemahaman mendalam tentang perbedaan yang muncul yang ada. Tapi secara istilahi, nah, fikih ikhtilaf adalah ilmu yang membahas sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Jadi sikap syar'i dalam menyikapinya seperti apa, serta etika mengelola perbedaan tersebut seperti apa, ya agar tetap dalam koridor ukhuwah yang dibenarkan. Dan kita masih menjaga apa
tenggang rasa. Jadi bukan menghilangkan perbedaan. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan dan sunatullah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana mengelola perbedaan tersebut secara ilmiah, adil dan beradab ya. Jadi seperti itu inti daripada definisi ini bukan menghilangkan perbedaan, tapi mengelola perbedaan secara ilmiah, adil dan beradab. Apa saja landasan syar'i? Ya, pengertian ikhtilaf, landasan syar'i dan urgensinya juga ya. Kita langsung ke landasan syar'i yang bisa digunakan untuk fikih ikhtilaf ini adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazaluna mukhtalifin ya. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Manusia akan senantiasa berselisih pendapat. Nah, jadi itu sudah sunatullah, ayat Al-Quran menyatakan seperti itu. Surat Al-Maidah ayat 48, Allah juga menekankan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat kami beri mereka syariat dan jalan yang terang. Jadi perbedaan itu adalah sunatullah, bukan penyimpangan. Kalau dari hadis, ada satu hadis ya yang bisa kita gunakan sebagai landasan dalam fiqhul ikhtilaf ini adalah ya yang sudah sering kita singgung dalam pembelajaran sebelumnya terkait dengan peristiwa salat asar di Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun minkum illa al-asra illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Sahabat berbeda memahami perintah Nabi, tetapi Nabi uh, membenarkan keduanya. Artinya perbedaan ijtihad tidak tercela selama intinya benar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, ya, apa sih sebenarnya klasifikasi ikhtilaf dalam Islam itu? Al-ikhtilaf yang yang boleh, yang dibolehkan dalam Islam berbeda pendapat. Ada istilahnya ikhtilafut tanawwu'. Nah, perbedaan yang sama-sama benar, hanya saja variasinya berbeda di tataran praktek ya. Contoh bacaan doa iftitah, variasi zikir setelah sholat ya. Seperti yang kita alami di Indonesia ini, semuanya itu adalah sah, boleh diamalkan. Itu yang disebut dengan ikhtilaf tanawu'. Kemudian ada ikhtilaf tadad, perbedaan yang saling bertentangan, seperti antara wajib dan sunnah, sah atau batal gitu. Nah ini perlu tarjih, perlu penguatan dalil tanpa saling menyesatkan satu sama lain gitu. Sebab-sebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, tentunya dalam memahami dalil. Karena mereka masing-masing sudah menguasai bahasa Arab, sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis, kemudian ya ilmu-ilmu tentang bahasa Arab juga sudah mendalam mereka, bahkan qiraat juga mereka kuasai. Sehingga dalam memahami dalil itu, menurut perspektif mereka pasti akan berbeda-beda. Tetapi tidak keluar pada dalil umum. Kemudian juga perbedaan dalam menerima hadis. Ya. Apakah hadis itu sahih, dhaif, sampai tidak kepada ulama tersebut terkait dengan kesahihan hadis tersebut, sehingga tidak jarang para ulama itu mengatakan kalau hadisnya sahih, kalian jumpai, kalian teliti, ternyata hadisnya ini sahih, udah ambil ambil pendapat yang berdasarkan hadis ini. Sampai segitunya para ulama uh, terkait dengan pendapat mereka dan prinsip mereka. Perbedaan metode usul fikih. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf ulama. Perbedaan dalam metode usul fikih. Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, Imam Abu Hanifah, apa saja metode-metode mereka. Ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi perbedaan metode usul fikih ini juga yang menyebabkan terjadinya khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Uh, Kemudian juga tidak kalah pentingnya faktor konteks sosial dan budaya itu yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara ulama. Lingkungan Medina dan Kufah tentunya berbeda satu sama lain. Kalau di Medina itu dia lebih tekstual, kalau Kufah itu sudah rasional ya, kontekstual. Kemudian tradisi masyarakat setempat juga sangat mempengaruhi perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama.
Kemudian juga kapasitas berijtihad, kekuatan hafalan, kedalaman istinbat hukum, dan daya ingat para ulama itu juga menentukan terjadinya perbedaan ikhtilafiyah di kalangan para ulama. Bapak-bapak, ibu sekalian rahmati Allah. Kemudian terkait dengan kaidah-kaidah yang digunakan dalam fikih ikhtilaf ini, kalian ini kaidah-kaidah yang disebutkan di sini ini sudah familiar sebenarnya, yaitu yang pertama la ingkar fi masailil khilaf, tidak boleh mengingkari secara keras dalam masalah-masalah khilafiyah. Artinya tidak boleh terlalu bersitegang, tidak boleh terlalu fanatik terhadap satu pendapat karena itu masalah furu'iyah. La inkar fi masailil ikhtilaf. Kemudian kaidah yang kedua, nata'awan fima ittafaqna alaihi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemikir Rashid Ridha, kita bersatu dalam hal yang disepakati. Wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, kita saling memaafkan dalam perbedaan yang ada karena masing-masing pendapat itu punya dalil. Mereka bukannya tidak ada dalil, ada dalil. Jadi karena mereka ada dalil juga, maka kita maafkan atau kita tenggang rasa. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Jadi ini kaidah pokok dalam fikih ikhtilaf, kalau dipegang, dipahami, dipraktekkan, insya Allah tidak akan terjadi percekcokan di tataran masyarakat kita. Nah, kemudian ada juga adab dan etika fikih ikhtilaf ini. Adab dan etikanya tentunya tidak keluar dari niat. Harus diluruskan niat. Ketika berdebat itu mencari ilmu atau one man show. Atau sekedar ingin menunjukkan diri dia itu paham, alim, dan seterusnya. Harus diluruskan niatnya. Bukan ingin menang, tapi mencari kebenaran. Kemudian juga menghormati ulama dan pendapat lain. Jangan serta-merta ketika kita berbeda dengan ulama lainnya, sudah kita singgung masalah pribadi dia, kita telanjangi, tidak boleh. Tidak mencela dan tidak juga merendahkan. Dan tidak mengklaim kebenaran mutlak pada diri kita. Imam Malik sampai beliau sampai mengatakan dengan ditulis dengan tinta emas oleh muridnya sampai ke kita, pendapatku bisa benar dan bisa juga salah. Ini Imam Malik loh, ini imam yang menguasai hadis, pakar hadis, ulama hadis di Madinah. Kemudian juga tidak mudah membid'ahkan saudara kita. Bid'ah hakikiyah atau khilaf fiqhiyah itu harus dibedakan. Antara bid'ah hakikiyah, bid'ah kan jelas dia finnar gitu. Man syadda syadda finnar. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jelas itu. Bid'ah hakikiyah atau bid'ah yang dimaksud di situ adalah yang sudah inhirafiyah tadi itu yang yang saya sempat singgung di awal, sudah menyimpang dari ajaran Islam, mencela Nabi, mencela para sahabat, kemudian juga sudah tidak sesuai dengan menambah rukun iman yang sudah disepakati 6 itu ditambahin lagi sampai 7, 8. Ini kan sudah keluar dari tataran Islam yang sebenarnya, sehingga dia dikategorikan sebagai bid'ah, sesuatu yang baru, diada-adakan gitu, yang terkait dengan yang usul asas, sehingga harus dibedakan antara bid'ah seperti itu dengan khilafiyah. Kalau bid'ah jelas finar, jangan sampai disamaratakan dengan saudara-saudara kita yang lain yang tidak tahu menahu, atau bahkan mereka itu hanya berbeda dalam hal fikih furu'iyah, tetapi sudah diangkat masalahnya sampai ke usuliyah sehingga dibid'ahkan ahlun nar, di neraka, bukan golongan kita, halal darahnya, nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Makanya kita perlu membahas fikih ikhtilaf ini supaya tidak tertarik-tarik dan terseret ke hal-hal seperti itu. Sikap sahabat dan ulama salaf ini patut dijadikan tauladan. Ibnu Abbas misalnya mengatakan, hakadha amarna an nafa'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Ini ketika mereka berjalan bersama dengan Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit, Masya Allah. Ini dua ulama yang sangat pakar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup lagi. Ibnu Abbas ini rujukan para sahabat kalau bertanya tentang ayat, mereka para sahabat walaupun senior itu nyari Ibnu Abbas. Zaid bin Thabit kan terkenal pengumpul wahyu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan terkait dengan Zaid bin Thabit, hakada amarna an nafa'ala bi ulama'ina wa. Seperti inilah kita diperintahkan untuk memperlakukan orang-orang besar dan alim ulama kita. Namun Zaid bin Thabit tidak kalah tawaduknya, beliau merespon, wahakadha
Wa hakadha amarna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kita juga diajarkan, diperintahkan untuk memperlakukan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Abbas itu termasuk memiliki darah turunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling menghormati dan saling menghargai. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga sangat indah kata-kata mereka, sikap mereka terkait dengan perbedaan pendapat, saling menghormati meski berbeda metode. Imam Syafi'i misalnya, pendapat belum mengatakan pendapatku benar, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin aja benar. Yahtamilu sidq, ra'yi sahih, yahtamilu al-khata'. ورأي الآخر خطأ يحتمل صحة atau يحتمل الصدق. Jadi seperti itu cara ulama besar menyikapi perbedaan pendapat. Dan Imam Ahmad salat di belakang imam berbeda madhab itu tidak ada masalah. Seperti dicontohkan juga oleh ulama kita Hamka, beliau kan Muhammadiyah, tapi ketika salat di komunitas NU, beliau kunut di salat subuh itu. Ketika didapu jadi imam, beliau kunut. Ini komunitasnya NU, Tulen semuanya. Oke, ya Allah. Jadi perbedaan tidak memutus ukhuwah seperti itu. Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah, bagaimana kita menyikapi eh, ya adab, ya bagaimana kita menyikapi ikhtilaf, perbedaan pendapat di era digital dan di era media sosial yang sangat luar biasa masifnya ya. Yang tantangan yang akan dihadapi itu tidak akan lepas dari munculnya setiap postingan potongan video tanpa konteks dalam HP-HP kita, tiba-tiba muncul itu. Kemudian terjadi polarisasi pendapat, takfir dan tabdi yang instan. Begitu mudahnya mentakfir, menuduh kafir dan menuduh bid'ah saudaranya karena perbedaan cara pandang. Nah, solusi yang ditawarkan untuk yang seperti ini tabayun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Harus tabayun. Verifikasi dulu sumbernya dari mana, apa betul videonya seperti itu, betul dia mengatakan seperti itu. Kalau kita punya nomornya, kita langsung tanyakan ke orangnya langsung. Nah, tidak berfatwa tanpa ilmu. Kalau kita yang punya akses untuk bisa memviralkan apa-apa, jangan sembarang juga ya memfatwakan dari diri kita atau mengambil fatwa dari ulama lain. Harus diteliti dulu ini konteksnya apa dan benar nggak seperti ini, referensinya dari mana gitu. Kemudian menahan diri dari debat publik yang tidak produktif ya. Jangan sampai hal-hal yang mengeluarkan energi kita habis di situ semua dan ternyata tidak ada manfaat yang didapatkan sama sekali. Jadi seorang yang cerdas harus seperti itu. Jadi apa batas-batas toleransi dalam ikhtilaf? Di sini saya coba simpulkan. Kita tidak boleh, ya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh ditoleransi. Kalau perkara itu menyalahi ijma ulama, kita sudah tahu ada ijma ulama. Ulama itu berijma bukan begitu saja gitu. Itu berdasarkan semua ulama ya. Segala dalam konteks tertentu dia berijma ulama tersebut dan tidak ada satupun yang menyalahi. Lalu kemudian datang kita mengatakan tidak betul. Kalau dia sudah menyalahi ijma, tidak boleh kita tolerir perbedaan ikhtilaf tersebut, berarti sudah terjadi penyimpangan. Mengingkari rukun iman dan Islam kalau sudah terkait dengan yang asas, yang usul seperti ini, iman dan Islam sudah diobok-obok, kita tidak boleh tolerir penyimpangan walaupun itu dikategorikan ikhtilaf gitu ya. Kemudian hal-hal yang merusak akidah itu juga tidak boleh ditolerir kalau masuk dalam ranah khilafiyah tersebut atau ikhtilaf. Yang boleh ditolerir itu adalah masalah-masalah yang furuqiyah, cabang seperti yang sudah saya singgung di awal tadi itu. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Uh, dan kemudian yang bisa kita tolerir juga adalah apa ada dalil yang diperselisihkan. Ternyata ada dalilnya gitu. Tapi mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan dalil tersebut. Nah, itu bisa kita tolerir karena ada sandaran dalil dan hukumnya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian rahmati Allah,
Uh, Ikhtilaf yang diperbolehkan sudah tadi ya kita singgung di atas. Ikhtilaf uh, dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, artinya tidak ada nas qat'i yang tegas melarang, memerintahkan, terbuka ruang penafsiran, kemudian diperselisihkan oleh ulama mu'tabar. Jadi bukan orang awam yang memperselisihkan, itu adalah ulama yang sudah menguasai bahasa Arab, yang sudah hafal Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya. Kalau kita buka, florkan kepada orang awam, debat kusir yang terjadi. Tapi kalau di persempit ke kalangan ulama saja yang ikhtilaf, tinggal kita lihat ulama ini menggunakan dalil mana, oke kita tinggal ikuti mana uh, yang kita kira-kira yang bisa kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita. Jadi contohnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadis, janganlah seorang dari kalian sholat asar itu ya, yang sudah dicontohkan tadi itu di atas, dan Nabi tidak menyalahkan keduanya. Kemudian contoh di zaman salaf itu mengangkat tangan raf'ul yadaini dalam sholat ya, mengangkat tangan seperti ini. Ada yang tidak angkat tangan, ada yang tidak berdekap, ada yang di bawah, ada yang di atas, dan seterusnya. Itu semua adalah masalah yang furu'iyah. Dan dibolehkan. Kunut subuh. Ada yang kunut, ada yang tidak. Silakan. Menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak. Itu terkait dengan penafsiran ayat aula mastumun nisa. Semua ini ada dalilnya dan ternyata dia diperbolehkan kalau terjadi di ranah ikhtilafiyah. Jadi semua perbedaan itu didasarkan pada dalil. Kalau yang diperbolehkan ya, untuk ikhtilaf, untuk khilafiyah, dihasilkan oleh ijtihad dan tidak saling mengkafirkan. Oke, kemudian hal-hal yang dilarang dalam eh, eh, ikhtilaf itu adalah ya menyalahi qat'i, didorong oleh hawa nafsu dan menimbulkan perpecahan. Dan usul versus furu' ini yang sudah dijelaskan di atas ya, perkara yang usul asasi itu tidak boleh ada perbedaan. Tapi kalau yang furu boleh berbeda pendapat, tetapi harus ada adab-adabnya. Yang tidak dibolehkan itu adalah fanatisme buta, menolak dalih karena fanatik ikut mazhab, mengikuti imam, alasannya ikut mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i juga tidak kencang-kencang juga kayak dia gitu. Masih membuka peluang selama yang diperdebatkan itu masalah furu'nya. Sehingga itu ittiba yang benar, mengikuti ulama, mengikuti mazhab yang benar itu ya, dengan mengikuti dalil, menghormati ulamanya dan tidak mengkultuskan ulama tersebut. Dia ikuti tapi berdasarkan dalil yang dia gunakan, bukan semata-mata karena profil ulama tersebut. Karena kita sudah sangat sangat mencintai ulama itu, sehingga benar atau salah dia tetap diikuti, tidak juga seperti itu. Sehingga kita masih dalam koridor syariah. Kemudian juga adab ikhtilaf di era digital, tadi sudah kita sebutkan di atas. Perlu tabayun, ada tambahan sedikit, etika di dunia medsos harus kita kedepankan juga dengan menjaga lisan dan jari kita ya, kemudian bertegang rasa dan tidak memaksakan pendapat. Karena sangat variatif sekali orang yang berada di dunia maya tersebut. Jadi tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya udah itu pendapat dia dan ini pendapat saya. Kemudian adab ikhtilaf di era digital ini akan melahirkan tafaqquh fiddin. Ketika kita diperhadapkan satu masalah, kita akan mencari, kita akan mengkaji lagi, dan secara tidak langsung kita memperdalam ilmu tersebut sehingga menemukan kebenaran di sana. Prinsip emas dalam adab ikhtilaf ini tadi sudah disebutkan di atas bagian, dan ini sebagai penekanan saja ya, kita jangan lupa untuk menyiarkan ikhlas. Kemudian apa yang kita perdebatkan itu tidak asbun, tetapi ada alasannya, ada sandaran hukumnya sehingga dikategorikan ilmiah, dan juga mengedepankan adab sopan santun dalam berbicara, dalam menyusun kata-kata. Dahulukan yang sama gitu. Misalnya orang sholat tarawih atau sholat subuh dengan kunut atau tidak. Jangan kunutnya yang dipermasalahkan atau yang dikedepankan, tapi orang yang sholat subuh itu. Orang yang sholat subuh. Kalau orang yang tidak sholat subuh, kunut ataupun gak kunut kan nggak ada hubungannya gitu ya, nggak terlalu urgent gitu. Yang penting orangnya sholat subuh, mau dia kunut atau tidak kunut,
Nah, itu terserah sudah khilaf. Yang asasnya itu sudah tersampaikan dan tertunaikan. Kemudian adab dan ikhtilaf ini yang merupakan prinsip adalah dengan menjaga ukhuwah. Oke. Kemudian sebelum saya tutup, hikmah yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran fiqhul ikhtilaf ini uh, bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat ini adalah rahmat. Ikhtilaf ummati rahmah. Rahmah artinya kita akan termotivasi untuk mendalami ilmu syariat sehingga menjadi tafakuh fiddin yang yang dipuja dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau menginginkan seseorang itu kebaikan, akan dia diberikan pemahaman dalam agama. Sehingga dalam khilafiyah, kalau ditarik kepada hal-hal yang positif, akan menjadi rahmat. Syariat kita ini fleksibel dan relevan sekali. Ya, hikmah dari pembelajaran fiqh ikhtilaf ini terasa sekali fleksibilitas dan relevansi Islam uh, pada zaman kapanpun gitu. Allah sendiri mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Aku tidak menjadikan kalian beragama ini perkara-perkara yang sulit dan sukar, ribet. Enggak, selalu saja ada solusinya dan jalan keluar. Cuma kita belum nyampe aja ilmunya di sana. Kemudian umat ini dilatih dewasa dan bijak. Umat ini pernah menjadi soko guru dunia. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Tetapi kemudian kembali seperti yang kita lihat sekarang ini karena menyepelekan syariat dan tidak kembali kepada agama secara kafah. Akhirnya kita menjadi umat yang dijadikan bahan obok-obokan oleh musuh kita. Ilmu lebih utama dari emosi. Nah, dengan fikih ikhtilaf ini kita akan nampak itu mengedepankan ilmu daripada emosi. Kemudian persatuan lebih tinggi dari ego madhab. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, sebagai penutup uh, bahwa fikul ikhtilaf ini menjadi rahmat bagi kita, apalagi kalau kita pelajari secara detail dan rinci, dan adab itu wajib kita kedepankan. Ada satu statement, al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Contoh misalnya, ya jadi sebagai panduan aja bagi kita ya, kesimpulan ini, contoh mengusap kepala saat wudhu, kalau Imam Abu Hanifah itu sepertiganya itu sudah cukup gitu, sudah sah wudhunya, sudah boleh. Maliki mengatakan semua kepala diusap. Kemudian Syafi'i berapapun satu helai rambut pun bisa gitu. Tapi biar khuruj anil khilaf, khilaf caranya apa untuk menyikapinya, usap saja semua kepala itu, mayoritas kepala itu udah selesai dari perbedaan pendapat ulama. Dan ulama-ulama yang memiliki pendapat tadi itu nggak bakalan merasa gimana gitu ya. Ulama itu akan enjoy-enjoy aja mereka ini, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i. Kalau kita mengambil sikap al-khuruju anil khilaf itu, mereka tidak memaksakan pendapat mereka kepada pengikutnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, jika serampangan kita menyikapi khilaf dan khilafiyah, al-ikhtilaf dan khilafiyah, lantas kita meletakkan bimbingan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu adalah bersaudara. Nah, kita mengedepankan ukhuwah, dengan itu insya Allah perbedaan sekencang apapun insya Allah bisa kita siasati dan berakhir dengan rasa dan bahkan berujung pada rahmat terhadap umat ini. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat banyak dengan mendalami ilmu fikih, terutama fikih ikhtilaf, konten-kontennya juga, apa yang diperdebatkan dan apa yang tidak perlu diperdebatkan, sehingga membuat kita semakin dewasa dan bijak. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Mungkin cukup ya pembelajaran perkuliahan kita untuk kali ke-11 ini. Mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah. Saya cukupkan. Hadanallahu wa ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.